Saudara dan saudariku terkasih, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita seringkali menemukan orang-orang yang menggunakan nama orang lain untuk kepentingan pribadi atau memaksakan kehendak, ide, dan pikiran kepada sesama. Ada pula yang tidak segan-segan mengakui bahwa dirinya lah orang tersebut, sehingga ia dihormati, disegani, dan ditakuti oleh orang lain. Berbeda dengan kisah yang baru saja kita dengar dalam Injil tadi, yaitu bersikap jujur dan rendah hati. Sikap inilah yang kita temukan dalam pribadi Yohanes Pembaptis, salah satu tokoh yang sangat penting dalam masa Advent ini. Yohanes Pembaptis meskipun sebagai orang penting, sebagai pengkhotbah ulung, memiliki kemampuan untuk menarik banyak orang, ia tidak mau menggunakan nama orang lain atau ketenaran orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal kalau dia mau, dia memiliki kesempatan, punya peluang untuk itu. Seandainya sewaktu ia ditanya oleh para utusan Yahudi dari Yerusalem, yakni imam-imam dan orang Lewi, ia mengaku diri sebagai Mesias, Elia, atau salah seorang nabi yang akan datang, pasti mereka percaya kepadanya dan ia sendiri akan terkenal, punya banyak pengikut, dan tentu saja dihormati oleh banyak orang. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mau mengaku-ngaku sebagai salah seorang dari tokoh besar tersebut. Ia tidak menempel popularitas pada tokoh lain. Ia ingin dikenal hanya sebagai dirinya, apa adanya. Maka ketika para utusan dari Yerusalem mengajukan pertanyaan tentang identitasnya, dengan tegas Yohanes Pembaptis menjawab, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dengan penuh kesadaran, dengan kerendahan hati, ia mengakui siapa diri sesungguhnya karena ia ingin menunjukkan kepada orang banyak siapa semestinya yang harus menjadi sumber pewartaannya. Siapa tokoh agung yang seharusnya mereka tunggu-tunggu itu? Dialah Yesus Sang Mesias yang kelahirannya kita peringati pada hari Natal. Tokoh agung itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, akan menyelamatkan umat manusia. Seorang tokoh yang dipandang oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang sangat mulia, sangat terhormat, sehingga untuk membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak. Karena itu, dengan gembira dan lapang dada, ia menyuruh murid-muridnya, para penggemarnya, meninggalkannya agar mereka mengikuti Yesus Sang Mesias yang datang itu. Inilah cermin dari moto hidupnya yang sangat terkenal. Biarlah aku menjadi semakin kecil dan ia semakin besar. Saudara-saudariku terkasih, sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sungguh satria. Ia berani mengakui diri apa adanya, siapa sebenarnya dia. Suatu sikap hidup yang sungguh jujur, terbuka, dan rendah hati. Dengan begitu, ia bisa menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. Sikap seperti itulah yang memungkinkan Tuhan rela datang dalam hatinya.
Sikap yang jujur, terbuka, dan rendah hati inilah yang diharapkan dari kita semua untuk dihidupi, terutama pada saat ini di mana kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan dalam hidup kita maupun di hari Natal nanti. Tuhan kiranya tidak menginginkan disambut dengan pesta pora, terlebih pada saat pandemi ini. Tetapi Ia lebih ingin disambut dengan hati yang jujur, yang terbuka, yang sederhana. Hati yang berani menerima diri apa adanya. Mengapa Dia ingin disambut dengan sikap demikian? Karena dalam hati yang sederhana itu masih ada tempat bagi Tuhan untuk berkarya, untuk menyapa, untuk membenahi hidup kita. Dalam hati yang jujur dan terbuka, masih ada tempat bagi Tuhan untuk boleh mencintai dan berbicara dengan kita. Dalam kerendahan hati, akan masih ada tempat bagi Tuhan untuk menuntun, membimbing, dan mengarah kita ke hidup yang lebih baik. Dalam kerendahan hati dan keberanian untuk menerima diri apa adanya, masih ada tempat bagi Tuhan untuk sungguh berkomunikasi secara pribadi dari hati ke hati, tanpa polesan, tanpa selubung, tanpa basa-basi. Dalam kejujuran, dalam keterbukaan, dalam kerendahan hati, dan dalam keberanian untuk menerima diri apa adanya, masih ada tempat untuk tumbuhnya keyakinan dan harapan menuju kegembiraan. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, marilah pada masa Advent ini kita meniru sikap Yohanes Pembaptis. Kita lebih sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan penuh kerendahan hati, dalam keterbukaan kepada Tuhan, yang tidak bosan-bosan mewartakan diri untuk menyapa, mencintai, dan tinggal bersama dengan kita. Kita siapkan tempat yang layak untuk kedatangannya di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua.